Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Mau kemana? Mau pulang ke Allah. Nah, itu jawabannya. Udah tahu kita Maya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kenapa Allah ciptakan adanya kematian setelah kehidupan? Waktunya emang teman-teman ada apa di sini? Tahun 1850 apakah kita ada? Coba angkat tangan yang lahir 1850. Coba tulis di kolom komentar. Teman-teman lahirnya di tahun berapa kira-kira? Lahir di tahun berapa? 1993. Oh ya, assalamualaikum. 93, angkatan 93. Sama berarti ya. 97 Ustadz, 87 Masya Allah, 75, 68 Ibu Lilis, Ibu Siti Alfiah, 63 Ibu Siti Aisyah, 1977 Sulistiawati, 1988, 91 Ustadz, angkatan 87 Hijrah Story 90, Sonia Fatima Az-Zahra 98, 74, 87 kelahiran 88. Dari Fauziah Papau, Zaida Zuro 84, Fauziah Papau 94, Syamila 2005. Oh, salam ta'zim. Dari Masya Allah, kelahiran 2005, ngaji, Masya Allah, luar biasa, keren banget. Masih muda, subuh-subuh bangun untuk ngaji. 90 Ria Ernadi, Silvi Fadilah kelahiran 2000, Masya Allah, keren. Keren semua teman-teman. Tapi kok dari yang ditulis tuh 19 sama 20 ya depannya. Nggak ada yang 18. Tadi kan saya tanya, ada nggak yang lahir 1800, 2004 Tanti Rohiatun Zana. Masya Allah. Udah jadi apa Ustadz yang lahir di tahun itu? Ibu Ayu, Masya Allah Ibu Ayu. Baju Muslimah kelahiran 2000. 2002 Ustadz Karena Allah SWT. 2002 juga Ustadz. Coba, saya kok ngeliat dari tadi tuh angkanya tuh 19. Depannya tuh kalau nggak 19, depannya itu 20. Artinya tahun 1900 sekian dan 2000 sekian. Makanya tadi kan saya sempat nanya, ada nggak di antara teman-teman yang lahir tahun 1850? Nggak ada ternyata. Pertanyaan besarnya, kemana beliau? Dan waktu tahun itu kita di mana? 2013 Nazen Putri, Masya Allah, lahir 2013, masih muda banget, baru 10 tahun. Belum tercetak Ustadz Lili. Waduh, makasih ini akun Lili. Belum tercetak. Tahun itu kita gak ada loh sahabat. Teman-teman, kita tahun itu gak ada loh. Lalu Allah izinkan kita terlahir di dunia pada tahun dimana teman-teman sebut tadi. Ada yang 2004, 2008, 2013, 97, 95, 93, 80-an, 70-an, 60-an, 50-an. Oke teman-teman, itu kan jadi pengetahuan buat kita bahwa ternyata Allah menciptakan kematian setelah hidupnya kita di dunia nih beberapa saat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau tahu siapa di antara kita yang baik amalnya, siapa di antara kita yang mau maksimal taatnya sama Allah. Di tes 944 ada Ustadz, ayah saya Ibu Nini Haris. Barakallahu fikum Ibu Nini Haris. Itulah teman-teman, dulu kita gak ada aja, Allah bisa adakan. Apalagi nanti ketika kita benar-benar kembali kepada Allah, lalu kita gak ada lagi, kita kembali kepada Allah, kita gak ada lagi, mudah bagi Allah recall. Dulu kamu gak ada, kamu saya hidupkan. Kamu nanti mati, saya hidupkan lagi, gak apa-apa, bisa. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala.
Begitu teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Walaupun kita sudah 1945, 1944, semangatnya tetap semangat muda insyaallah. Ayahanda disehatkan badannya, dimuliakan dunia akhiratnya, dan kita selalu berjuang. Yuk sama-sama berjuang untuk pulang terbaik, bawa bekal terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lagi ngetes. Hidupnya ini ujian untuk kehidupan yang lebih baik lagi saat berpulang. Apa? Pulang ke pangkuan Allah sesuai dengan amal yang dilakukan. Wa huwal azizul ghafur. Allah tahu kan, dalam kehidupan ini kita ngapain aja Allah tahu kan. Salah satunya berbuat dosa. Makanya Allah kemudian berfirman, wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Maha Perkasa, Ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Jangan putus asa ya sahabat. Teman-teman nih jangan putus asa. Jangan gampang bilang, Allah nih gak sayang sama saya. Jangan gampang bilang gitu. Semalam kita ngaji bareng. Ingat gak semalam kita jam 9 sampai jam 10 kalau gak salah. Lalu pas Mbak Dinar Laika datang, kita selesai ngajinya. Gak ada yang paling sayang sama kita kecuali Allah. Gak ada yang paling mencintai kita kecuali Allah. Gak ada yang mencintai seorang hamba kecuali Allah. Dan gak ada zat yang bisa mencintai kita melebihi semua cintanya manusia kecuali Allah. Waktu sahabat Nabi yang awalnya ingin membunuh Nabi lalu kemudian beriman dan menjadi sahabat Nabi, itu karena Allah saking sayangnya sama beliau. Dan beliau menjemput apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam sinyal hidayah. Maka kalau pas kita lagi dapat sinyal-sinyal kebaikan itu, teman-teman, jangan denial, jangan ditepikan. Iyain aja dulu, walaupun kita sadar, kayaknya mah berat banget. Tapi jangan denial, jangan ditolak, jangan di-reject panggilan Allah. Kalau Allah calling, hayya 'alas shalah, kalau Allah panggil, jangan di-reject. Ntar deh, itu namanya nge-reject Allah. Terus kalau Allah panggil, hayya 'alas shalah, labbaika ya Allah, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Jangan di-reject. Allah panggil, kita datang. Ya Allah, Engkau mau apa ya Allah? Hamba akan berusaha penuhi ya Allah. Ingat gak sih? Kita semua punya gelar. Kita semua gelarnya adalah Abdullah. Abdullah itu artinya hambanya Allah. Seorang hamba itu artinya seorang budak. Apa arti dari budak? Budak itu artinya yang akan sendiko dawuh, yang akan benar-benar taat kepada perintah majikannya. Dalam hal ini kita Abdullah, kita adalah budak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah tuannya. Dalam hal ini kita hambanya, Allah adalah rajanya. Maka sifat-sifat penghambaan itu sendiko dawuh, nggih Tuan, kayak gitu lah teman-teman. Pas Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kamu tuh sering keliru ya. Sini mohon ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosamu. Lalu kita bilang, baik ya Allah, labbaik ya Allah. Karena Tuhan kita menyuruh kita untuk mohon ampun, maka kita memohon ampun. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kayak gitu teman-teman. Hayya 'alas shalah, udah. Hayya 'alal falah, udah. Dua kali. Lalu ada panggilan, as-salatu khairum minan naum.
sholat lebih baik daripada tidur. Lalu sifat-sifat penghambaan itu hadir di hati kita dan kita bilang, baik ya Allah, hamba gak tidur, hamba mau bangun, hamba mau sholat, habis sholat hamba mau ngaji. Sifat-sifat menghamba tuh kayak gitu sahabat. Sifat-sifat menghamba tuh gitu. Allah mau apa? Coba teman-teman yang punya, kadang yang punya rewang, atau teman-teman jadi rewang, sama kita juga ya. Pas kita jadi rewang, kita kan bakal bilang sama majikan kita, Ndoro, Den bagus, atau apa sih bahasanya? Iya tuan, iya nyonya, baik nyonya, baik bu, baik pak. Teman-teman sering gitu kan? Mbak tolong sepatu bapak dicuciin, Mbak tolong sepatu bapak tuh disemir ya. Baik pak. Bibi, iya nyonya, tolong Bi beliin garam dong, garamnya habis nih. Sama jangan lupa ya Bi, telurnya 2 kilo ya Bi. Kalau bisa telur ayam kampung ya Bi. Baiknya. Lalu ia pergi beli garam sesuai instruksi, dan dia beli telur sesuai instruksi. Suruh beli apa tadi? Telur ayam kampung. Gak mungkin dia bawa telur soang, karena dia tahu instruksinya telur ayam kampung. Ya masa dia bawa telur soang teman-teman? Mohon maaf bu, gak ada ayam kampung. Terus saya gak beli. Ya Bi, kalau nggak ada ayam kampung ya udah ayam negeri aja. Kenapa Bibi tadi nggak WA saya sih? Kita tuh paling takut nyalahin instruksi dari majikan, dari juragane. Siap juragan, siap bose. Sama bos kita bener-bener patuh instruksi. Tolong untuk semua karyawan PT apa gitu, misalkan PT, sebutlah PT Fulan gitu misalkan, kepada semua karyawan PT Fulan hari 17 kemerdekaan kita akan masuk dan kita akan adakan upacara bendera di hari ini. Masuk semua tuh. Gak ada yang berani gak masuk tuh, gak ada. Instruksinya suruh masuk, suruh upacara bendera. Siap juragan, siap bose. Allah nyuruh kita. Kalau kita mengaku sebagai seorang hamba, mestinya kan sikap kita kayak tadi. Nggih juragan, baik bu, baik nyonya. Kita kan pasti bilang gitu sahabat. Tapi kenyataannya kadang, ini ya buat juga yang berbicara sih, tapi kan kita kadangnya gak gitu. Allah mintanya ke kanan, kadang kita mah ntar dulu ya Allah nih kayaknya kiri asik nih, ya udahlah ke kiri dulu lah. Padahal mah kita sadar betul tuh perintahnya Allah suruh ke kanan. Misalnya ini contoh, Allah suruh lurus, udah lurus aja kamu lurus aja. Bentar ya Allah nih kayaknya putar balik asik deh, udah kita putar balik deh. Coba bayangin kalau ada seorang, kalau kita jadi rewang, kita menyalahi aturan dari juragan, majikan, tuan, bos, direktur. Tolong semua karyawan PT Fulan besok pas 17-an pakai putih-putih ya. Terus kita datang pakai baju hitam sendiri. Kenapa pakai baju hitam? Memang kemarin gak dengar instruksi dan surat edaran dari tim? Sudah pak, kenapa pakai baju hitam? Ya biar elegan aja pak. Hitam itu kan elegan, melambangkan bahwa diri kita ini kotor. Makanya saya merasa kotor, saya pakai hitam pak. Loh, instruksinya apa? Putih. Ya kamu pakai hitam. Ya udah, kalau memang sudah nggak siap
mematuhi aturan dari perusahaan, mulai besok gak usah kerja di sini ya. Aduh, coba kalau digituin, gimana rasanya coba? Bayangin kalau pas kita lagi belok, Allah suruh ke kanan, kita belok ke kiri misalnya. Bayangin terus Allah langsung bilang, ya udah kamu pensiun jadi hambaku ya. Aduh, gak bahaya ta? Ya bahaya. Coba teman-teman kemarin buka lagi deh Quran surah Fatir ayat 35. Quran surah Fatir ayat 35. Coba kemarin semalam kan kita lagi ngaji tuh semalam. Quran surah Fatir ayat 35. Surah Fatir 35. Surah ke-35 surah Fatir ayat terakhir, ayat 45, ayat terakhir. Ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat, niscaya tidak ada satupun makhluk tersisa di atas muka bumi. Fatir ayat 45. Allah suruh belok kanan, lalu kita belok kiri. Langsung Allah pensiunkan kita jadi hamba. Allah pensiunkan kita jadi hamba. Pas kita baru belok kiri, oh hambaku beling ternyata. Oh hambaku beling ya, ditampol sama Allah, detik itu juga mati. Abis kita semua teman-teman, termasuk saya, termasuk kita bareng-bareng. Masih sering kadang kita belok-beloknya. Gak apa-apa teman-teman, Allah tuh tahu banget hati kita tuh punya kecondongan untuk kembali pulang kepada Allah. Tinggal pelan-pelan kita nanti kembali pulang kepada Allah, bawa bekal terbaik semampu kita. Dan Allah tahu jujurnya hati kita kok. Allah tahu banget hati kita tuh jujur. Allah tahu banget, ini hambaku tuh ya hatinya baik. Kan Allah tahu gitu. Semua hamba kali, bukan hamba-hamba tertentu doang. Semua hamba tuh kan didesain Allah. Saya ulangi teman-teman, mohon izin. Hati kita itu kan diciptakan sama Allah, condongnya dekat, lekat, erat dengan kebaikan. Makanya pada awal pertama kali sesuatu yang belum baik atau kurang baik itu datang mendekat, hati ini kan mudah sensornya hidup. Sensor hati saya mau udah mati. Nah ini perlu dibenerin aja bentar, ntar hidup lagi kok. Sebut aja astagfirullah, hidup lagi tuh sensornya pasti. Aduh hati saya tuh sensornya kayak udah mati. Hati saya itu sensornya kayak udah off, udah gak bisa on. Tolong ya Allah hidupkan lagi sensor hatiku ya Allah. Gampang, cetek. Astagfirullah. Saat seorang hamba mengucap astagfirullah, sensor kepekaan hatinya hidup lagi. Allah hidupkan lagi. Dan kita tahu, begitu kita banyak beloknya, lalu Allah kayak seolah sadarkan, nih aku kenalin ya, nih aku pertemukan ya, nih ada hambaku yang lain, coba kamu deh ngobrol deh sama dia. Boleh jadi lewat teman-teman kita, atau lewat video yang kita tonton, potongan cuplikan video yang kita ambil, lalu lewat live streaming yang mungkin kita lagi bareng-bareng belajar, atau mungkin lewat pertemuan-pertemuan terbatas di saat gak banyak orang, tapi terus lebih leluasa kita bertanya. Macam-macam cara Allah manggil hambaku. Kamu kan hamba yang baik, saya ciptakan kan dasarnya kamu kan baik. Kamu lahirkan putih, suci, belum ternoda dengan apapun. Sini yuk, mendekat yuk hambaku sayang. Kita yang sering belok, ujung-ujungnya akan dibuat sama Allah. Sini, dipanggil. Kamu kenapa kemarin? Iya ya Allah, aduh masih suka begitu. Iya, sekarang ayo yuk balik. Tolong ya Allah, bantu kami. Pasti ditolong Allah.
Coba si mbak datang terus nanya, ibu ini, mbaknya misalkan gak ngerti cara mengoperasikan rewang kita atau pembantu kita atau asisten rumah tangga kita. Si mbak itu gak ngerti cara mengoperasikan mesin cuci. Ibu, mohon maaf, saya biasa nyuci pakai tangan kalau di kampung. Ini gimana ya cara mencet-mencetnya? Oh gini mbak, ini tuh begini. Nanti mbak kalau mau ini tuh begini. Dan ini tuh satu tabung, top tabungnya itu di atas, buka tutupnya. Dan ini ntar otomatis mbak, ini ntar ya nyuci, yang ngeringin. Dan nanti mbak tinggal jemurin aja. Kalau mbak misalkan mau 30 menit, ini pencetnya yang ini, nanti diatur 30 nit sampai dibimbing pasti. Asalkan jujur gitu loh. Seorang hamba bilang sama Allah, ya Allah, hamba gak ngerti ya Allah, kecuali hanya Engkau yang maha baik yang pasti membimbing hamba. Bimbing hambamu ini ya Allah. Gak mungkin gak dibimbing sama Allah. Iya hambaku, ini ya aku bimbing ya. Coba teman-teman buka di caps lock, dibuka Quran surah Al-Ankabut surah 29 ayat terakhir, ayat 69. Al-Ankabut surah 29 ayat 69. Al-Ankabut ayat 69. Coba dibuka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah. Kalau kamu itu nyari ridhonya Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti Allah akan tunjukkan kepadamu jalan-jalan menuju ridhonya Allah. Coba bayangkan. Al-Ankabut ayat 69. Kita jujur sama Allah, ya Allah saya gak ngerti lagi nih, saya mau balik kepada Engkau, saya mau lurus, tolong bimbing kami ya Allah. Lanahdiyannahum subulana, kamu pasti dibimbing. Benar-benar ada lam taukid, la-nya itu la penegasan. Lanahdiyannahum subulana, kamu pasti akan benar-benar dibimbing Allah menuju jalan-jalan kepada Allah. Kita akan benar-benar dibimbing Allah dalam rangka menuju Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu benar-benar mencariku, aku tunjukkan jalan-jalannya. Sama kayak tadi, rewang yang minta, Bu, saya gak bisa cara mengoperasikan ini mesin cucinya. Sini mbak, ibu bantu ya mbak, ini begini, nanti pencetnya ini, nanti bukanya caranya begini. Ini tuh slow motion mbak, jadi mbak gak usah nutup sampai bawah, udah slow motion, nanti dia nutup sendiri. Dan mbak tinggal aja, dan ini low noise. Jadi mbak misalkan sambil nyantai, jangan sampai lupa, ini kalau kelamaan nanti bau. Jadi misalkan si mbaknya udah selesai, langsung aja dijemur biar gak bau. Nanti dibimbing sama majikannya cara mengoperasikan mesin cuci. Ya masa Allah gak bimbing kita supaya husnul khatimah. Hambaku, kemarin udah kan waktu di dunia nyicipin yang begitu-begitu. Sudah ya Allah, masih mau yang begitu-begitu? Enggak ya Allah. Mau ngapain sekarang? Mau kembali pulang dengan tenang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mau pulang dengan bahagia, pulang dengan mutmainnah. Ya udah sini. Nih, aku kasih tahu ya. Pertama, kamu tuh begini. Udah. Coba kedua, kamu tuh begitu. Udah. Coba ketiga, kamu tuh ini, kamu tuh ini. Udah. Nih kalau ada teman, coba kamu ketemu deh. Ini kalau ada ini, coba kamu ngobrol deh sama beliau. Coba lihat deh, ini ada postingan, coba tonton postingannya. Itu tuh Allah tuh kayak bukain jalan-jalannya gitu loh. Lanahdiyannahum subulana, benar-benar Allah pasti akan bimbing subulana kepada jalan-jalan menuju Allah. Dibimbing.
nggak bakal dibelokin. Itu mah teman-teman, bentar dulu ya, di pause. Ini lama-lama dingin juga ini. Nggak mungkin nggak dibimbing. Sebentar, matiin AC-nya dulu. Tadi sampai mana tadi? Maaf, matiin pendingin. Dingin banget. Tadi sampai mana ya? Oh iya, nggak mungkin nggak dibimbing. Dan kalau kita kadang, ini kadang ya, kan kadang kalau kita nanya sama manusia itu, kadang manusia kan ya ada yang jujur juga, ada yang bertanya bayar 5.000. Wes, kan ada gitu ya. Untuk nanya bayar 5.000 misalkan. Kalau Allah mah nanya gratis. Ya Allah, hamba gak tahu harus mulai dari mana, bimbing hamba ya Allah. Nanti dibimbing. Dan gak mungkin lanahdiyannahum subulana, Al-Ankabut ayat 69 tadi itu. Gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala lantas kemudian belok-belokin kita. Itu kan gak mungkin. Allah pasti ngasih jalan nih. Ngasih jalan nih. Kalau manusia kali, Pak, tolong ya Pak, mau ke Renon. Iya, Renon itu yang di alun-alun Denpasar, Renon. Iya, saya mau ke sana. Oh, ini terus diputerin gitu, bisa aja. Manusia bisa aja kayak gitu diputerin. Yang harusnya cukup dalam waktu 15 menit, tapi dia mau ngerjain kita terus diputerin motor jauh gitu misalnya, bisa aja. Saya mau ke alun-alun Jogja, lewat mana ya Pak? Padahal dekat dari pasar Ngabean, tinggal lurus aja alun-alun Jogja, tapi diputerin dulu gitu lewat PKU, Ahmad Dahlan, terus Malioboro baru kanan gitu. Manusia bisa aja kayak gitu, tapi kan Allah enggak. Hambaku, kamu mau pulang kepadaku dalam keadaan tenang, kamu mau pulang kepadaku dalam keadaan husnul khatimah, aku kasih jalan pintas secepat-cepatnya agar engkau kembali kepadaku membawa sebanyak-banyaknya bekal. Ini caranya, ini amalannya, ini yang harus kamu kerjakan, ini yang harus kamu dermakan, ini yang kamu infakkan, ini yang kamu fasilitasi, ini yang kamu bersamai. Ini amal jariyahmu yang akan terus menjadi jariah setelah engkau pulang ke pangkuanku. Ini sebagai potensi transferan amal paling besar setelah engkau wafat nanti. Ditunjukin sama Allah, lanahdiyannahum subulana. Dibuka nih. Jadi kita umurnya singkat, tapi dengan pertolongan Allah kita bisa menutup dosa kita yang banyak di masa lalu. Allah, dosa kita yang banyak di masa lalu itu ditutup. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu benar-benar mau aku, mau ridhoku, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, aku kasih, aku beritahu jalan-jalan menuju aku. Lalu penggalan terakhirnya Allah berfirman, ini keren banget ayat terakhirnya, kalimat terakhir di ayat terakhirnya. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, ya meskipun kadang sering dimanfaatkan sama orang, tapi Allah kan gak pernah lepas dari kita. Innallaha la ma'al muhsinin. Allah itu akan selalu membersamai orang-orang yang berbuat baik. Jadi teman-teman yang sering buat baik terus dikecewakan, jangan bilang, percuma dong gue jadi baik, percuma dong saya baik, tapi ujung-ujungnya dimanfaatin. Gak percuma. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Kan kalau kita baik, Allah yang akan menemani kita. La ma'al muhsinin. Allah benar-benar akan membersamai hamba-hambanya yang baik. Kamu baik,
Iya ya Allah, tapi habis dikecewain nih. Tenang, kan ada aku. Gituin sama Allah coba. Ya, kecewa jadi orang baik. Tahu gitu kita baik malah dijahatin, jahatin balik aja. Kamu tuh lupa ya, kan kalau kamu baik, aku yang membersamaimu. Innallaha la ma'al muhsinin. Kamu buat baik, aku yang membersamaimu loh. Kecewa mah part kecil doang. Tapi kalau kita ditemani sama Allah, kecewa tuh part kecil. Sakit ya Allah kayaknya. Enggak, tenang aja. Ada aku kok, kata Allah. Allah hibur kita, Allah sayangi kita. Waktu sahabat Nabi itu pernah kehilangan daripada istrinya yang sudah kehilangan cinta istrinya, daripada istrinya yang cantik jelita yang udah gak cinta lagi, istrinya ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya udah gak cinta sama Qais, saya mau pisah aja sama Qais. Padahal si Qais ini radhiyallahu an, beliau Sayyidina Qais itu masih mencintai istrinya. Ya Rasulullah, tolong dong buat bagaimana agar istri saya itu bisa tetap sama saya cinta banget sama istri saya. Tapi istrinya udah gak cinta lagi sama Qais. Akhirnya pisah, cerai. Apakah terus sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Qais ini mutung? Enggak, gak mutung. Baik sangka sama Allah. Akhirnya ia pun mendapat ganti yang lebih baik. Itu aja. Ya gitu-gitu aja nih, emang gampang ya teman-teman. Kalau ngomong tuh, ngomong gampang banget kayaknya emang gitu ya. Ya gak gampang juga sih. Kadang kita kalau disuruh ngomong 2 jam, sejam gitu ya juga kadang bingung mau ngomong apa lagi ya. Mungkin gitu. Lebih tepatnya mungkin bukan gampang kali ya. Insya Allah kita optimis, mudah-mudahan bisa. Pelan-pelan bisa. Pelan-pelan kita yakin Allah nemenin kita. Makanya kita gak ragu sama apapun. Belajar bareng-bareng. Saya juga dalam rangka ini belajar. Gak kerasa loh udah jam 6. Kayaknya baru ngomong sebentar kok udah jam 6. Alhamdulillah. Pelan-pelan bisa. Ihris, semangat. Tulis di kolom komentar ihris. Itu sabda Nabi riwayat Muslim ya teman-teman. IRHISH, ihris. Itu riwayat Bukhari, artinya semangat. Hadis lengkapnya, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jas. Semangat, kejar manfaat, mohon pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Ayo dong, move on. Udah saatnya kita sambut sayangnya Allah buat kita dengan kebaikan yang kita lakukan. Barokah terus teman-teman, sukses terus. Terima kasih atas kebersamaan yang gak mungkin bisa saya balas satu persatu. Kalau berkenan, tolong doakan kami. Semoga kami juga terus bisa membersamai dalam ketaatan. Tolong ingatkan kami juga, kami namanya manusia, banyak salahnya. Itu mah udah pasti banyak salahnya, jelas. Bukan ada salahnya lagi, tapi banyak salahnya. Tolong diingetin aja kalau keliru. Gimana pun kami juga perlu belajar lagi. Di antara teman-teman, kami yakin ada yang lebih berilmu dari kami. Bukan ada, sangat. Semuanya lebih berilmu dari kami. Semuanya amal solehnya lebih banyak daripada kami. Kami amal solehnya gak seberapa dibanding teman-teman. Yang amal solehnya jauh lebih banyak, yang ketaatannya jauh lebih kuat, yang takwanya jauh lebih meningkat dalam setiap harinya. Kami mah hanya hamba yang lemah, yang kadang fluktuatif, imannya naik, kadang turun. Makanya kami paling perlu didoakan dari teman-teman semua. Mudah-mudahan istiqomah sampai nanti wafat husnul khatimah. Pun sama, saya, Umi, dan santri-santri di Masjid Muhammad Al-Fatih, lalu santri-santri SHQ MAF, Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, terus mendoakan teman-teman juga yang selalu membersamai ngaji bareng tiap subuh, membersamai dalam support material ataupun non material. Kita sama-sama saling mendoakan, bahwa kami pun juga sama mendoakan teman-teman supaya Allah menjaga tenangnya hatinya teman-teman, Allah jaga istiqomahnya teman-teman dalam beramal, Allah menjaga kita untuk bersaudara sampai syurga, Allah jaga kita semua untuk bisa bertetangga di dunia, bertetangga di syurga.
Yang belum menikah segera menikah, yang udah punya anak semakin solih-solihah, yang sudah menikah sakinah mawaddah warahmah, yang belum diberikan keturunan insya Allah tahun ini segera dikaruniai keturunan atau di waktu terbaik menurut Allah. Semua doa-doa terbaik untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan mobil khusus sahabat TikTok, YouTube, dan Instagram yang terus membersamai setiap pagi. Terima kasih ya teman-teman. Nggak terkira ucapan ini terus saya ucapkan jazakumullah khairan jaza. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, isinya adalah video pendek, bisa jadi story WA, dan info-info lain teman-teman bisa tap link di bio ya. Sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Mohon doanya kami sekeluarga besar sama Eyang Uti, Eyang Akung, orang tua saya juga ikut insya Allah. Hari ini akan bertolak ke Denpasar, Bali dari YIA Yogyakarta. Nanti insya Allah kita silaturahmi di Bali. Insya Allah. Teman-teman yang di Bali udah diupload belum sih? Kayaknya udah diupload di Instagram. Nanti teman-teman kalau berkenan bisa di-save di beberapa yang ada di Instagram itu. Insya Allah nanti kita ngaji di tempat-tempat tersebut kalau Allah izinkan. Doain ya. Safe flight sama-sama. Mbak Mita Susanti terima kasih banyak. Ibu Siti Khomsia terima kasih banyak atas segala fasilitas kebaikan yang dibersamai. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Semoga Allah memuliakan Mbak dan teman-teman semua kaum muslimin dimuliakan Allah selalu. Barakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, terakhir buat teman-teman, tanggal 13 Oktober kita akan umroh bareng ya. Baik sangka sama Allah, mudah-mudahan kita diizinkan umroh bareng. Untuk yang sekamar berempat itu 39.500.000. Hotelnya soft depan, insya Allah keluar langsung pelataran. Jadi untuk teman-teman yang 13 Oktober mau bareng-bareng umroh bersama kami, langsung dibimbing oleh kami, dibersamai oleh tim-tim kami, teman-teman bisa daftar ke Umi. Nomor HP-nya 0852 9311 5458. 0852 9311 5458. Itu nomor untuk daftar umroh bersama UIR. Nanti ada lagi kapan umroh bersama UIR. Kalau belum bisa yang Oktober tanggal 13 besok, Januari 2024 insya Allah. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.